tuh? Nah, nanti itu kita salah satu ini dipilih Bu Tutut untuk menjadi co-host. Untuk dikirimi link rekaman oleh beliau. Jadi nanti gitu. yang tetap dari Bu Tutut. Terus durasi presentasi nanti saya 15 menit, Pak Yahya 15 menit. Jadi kita masing-masing waktu 15 menit. Gitu. Terus untuk ini langsung mulai atau kita bahas apa-apa lain-lain tuh? Sebentar Pak, saya coba mau backup. Masih proses. Halo, ini Bu, yang di atas inilah anak ada tombol merekam ya. Ini langsung otomatis ngerekam atau gimana? Berarti Pak Yahya menjadi co-host ya? Oh, nggih Bu. Sebentar Pak, ini sudah terekam kalau di saya ya. Ya ini. Jadi Pak Yahya, ini seperti yang kita kemarin saja ya. Nggih. Nggih Bu. Ngapunten Bu, niki masuknya ke drive itu di laptop saya tak Bu? Bentar. Pak Yahya di situ. Ya ngapunten Bu, mboten kedengaran. Masih di unmute Ibu Tutut. Tertutup sendiri ya ini ya. Pak Yahya, apakah di situ ada terlihat simbol rekamannya? Iya, ada tombol terlihat merah. Simbol rekaman? Iya Bu. Iya, ada tombolnya. Iya Bu. Ada tombolnya? Iya. Coba saya jadikan dulu Pak Yahya untuk menjadi co-host ya. Bentar ya, sabar ya. Siap. Apa ya? Nah, Pak ya sudah muncul ini ya, Pak ya sebagai host ya. Nah, Pak Yahya apakah ya? Sudah? Apakah ada muncul ini ya simbol rekaman? Iya ada Bu. Ada tombol merah, tengahnya putih. Ada tombol tengahnya putih. Ya, itu. Ya. Ya baik. Ini sudah otomatis merekam, Pak. Nanti Pak Yahya bisa langsung mendapatkan apa namanya laporan atau bahkan nanti hasilnya bisa masuk di drive-nya Pak Yahya. Pak Yahya menggunakan belajar gitu, ID kan? Kita semua menggunakan belajar ID kan? Iya Bu. Ya. Oke, silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Tutut. Ya Bu Anis. Oke, Pak Yahya. Minta tolong bantuan timer. Seperti yang kemarin kita latihan itu ya, untuk topiknya sama. Jadi untuk yang jenengan kayak yang kemarin permasalahan murid di kelas yang mana matematika itu adalah pelajaran yang sulit,
Tetapi bagaimana caranya supaya nanti diminati anak, bisa menggugat dan lain sebagainya. Untuk saya sendiri, karena kemarin sudah di Ada yang disampaikan kah Ibu? Masih di unmute Ibu. Ibu Tutu tadi ngobrol di bor kita atau yang lain nih? Mungkin ke bor yang lain kayaknya. Oh iya. Yeah. Lanjut Pak Yahya. Ya, ini seperti yang kemarin ya. Jadi ini saya mulai dari saya dulu yang jenengan dulu coachingnya ya. Iya. Saya sebagai coach, sampai sebagai coachingnya. Okay. Jenengan yang timer saja. Nanti kan yang bisa mandu coachingnya kan coachnya. Kira-kira kalau nanti saya ngobrolnya terlalu melebar, nanti kan jenengan batasi. Oke. Maksimal 15 menit tadi katanya Bu Tutut. Iya Bu. Kita cari berapa? 15 ya? Iya. Oke, start sekarang lah. Nanti kalau ada kendala teknis di tengah jalan, siap. Lo kan ini. Kan saya kan lagi di rumah soalnya gak ngerti kok area-area nih. Aku udah itu Bu. Aku nih kantor ini, nang ruang guru. Oke. Pun saya mulai ya. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam Bu Anis. Pak Yahya ngapunten, Pak Yahya sedang repot mboten. Pengen tak ajak ngobrol soalnya Pak. Ya sebenarnya ya enggak longgar-longgar terus ya, cuma nggak apa-apa demi teman Pak Yahya ini. Ya ada apa? Kok kayaknya wajahnya kok kusam? Oke Pak, sebenarnya hari-hari ini ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan ke Pak Yahya. Kenapa kok saya kepingin cerita ke Pak Yahya? Karena Pak Yahya kan kemarin kan sudah ikut ini program guru penggerak. Jadi saya rasa nanti Pak Yahya akan bisa ngasih saran deh buat saya. Itu Pak, tolong dibantu ya. Ya siap Bu. Saya sebagai orang yang pernah mengikuti guru penggerak, saya coba untuk menerapkan ilmu yang saya dapat. Ya, termasuk juga saya ini juga masih belajar kok Bu. Tapi nggak apa-apa. Kita sambil belajar dan juga sambil praktek. Ya, barangkali permasalahan yang nanti Ibu sampaikan bisa ditularkan untuk penyelesaiannya kepada teman-teman yang lain. Tapi kira-kira apa Bu masalahnya? Kayaknya sampai tuh nggak ada masalah belas kok, kelihatannya kok masalah ada. Iya. Iya Pak, sebenarnya saya agak malu sih cerita, tapi kayaknya ini sudah harus diceritakan deh, sudah harus saya konsultasikan deh ke jenengan biar tidak berlarut-larut karena ini hubungannya dengan anak-anak didik kita. Jadi gini Pak, saya merasa beberapa pekan ini anak-anak itu motivasi belajar di kelas saya, di kelas matematika itu semakin menurun. Ada yang gaduh, rame ngobrol sendiri, ada yang tidur, ada yang sepertinya memperhatikan tapi dengan keterpaksaan. Gitu Pak, makanya saya agak murung hari-hari ini. Ya karena saya kepikiran, anak-anak kok kayak gitu ya. Karena kan ini kan memang materi pelajaran matematika Pak. Kan memang mata pelajaran yang tidak begitu disukai anak-anak. Gitu Pak Yahya. Oh iya. Iya Bu. Memang pelajaran eksak itu kan ilmu yang pasti. Tetapi sebenarnya itu kalau kita kemas dengan hal yang menarik, hal yang baru, yang mungkin Bu Anis ketika menyampaikan secara monoton, coba barangkali kok
kita lihat kepada teman-teman guru yang lain, itu kan mereka kan juga menggunakan banyak media. Barangkali Bu Anis kok punya pandangan kira-kira media apa yang sekiranya itu bisa digunakan untuk menyampaikan, terus anak-anak itu bisa dengan antusias. Oh, gitu Pak ya? Iya. Iya Pak, saya kok baru nyadar ya, ternyata cara mengajar saya itu mungkin terlalu banyak ceramahnya. Kan selama ini kalau saya ngajar itu kan selalu saya buat rangkuman sih Pak Yahya. Jadi kayak misal materi bilangan pangkat, itu anak-anak langsung saya kasih rangkuman. Kalau bilangan pangkat itu ada 3 jenis, A, B, C, seperti itu. Kemudian langsung saya kasih contoh soal, penyelesaian. Contoh soal, penyelesaian. Jadi saya banyak ceramahnya. Mungkin itu Pak ya yang bikin anak-anak jadi bosan. Di ruangan Ibu itu bisa nggak kira-kira kayak dikasih proyektor, terus nanti ditampilkan video atau ditampilkan hal-hal yang anak-anak itu bisa antusias itu, Bu? Ada Pak di situ? Ada Pak, kebetulan saya kan ini untuk kelas matematika kan disediani Bapak Wakakurikulum di ruang kelas lantai 2 pojok sebelah utara yang sudah ada ini proyektornya sudah tertempel di kelas Pak Yahya. Tapi memang sih selama ini belum pernah saya gunakan. Saya masih murni mengajar pakai metode ceramah. Tadi yang sudah saya sampaikan ke Pak Yahya. Oh gitu ya Bu. Itu terus untuk Bu Anis bisa nggak mengoperasikannya sendiri untuk proyektornya? Bisa sih Pak. Kayaknya bisa deh. Karena kan ada kabel sama remote-nya ya. Kan biasanya kan standby kan. Karena saya pernah melihat ini Bu Arofah pelajaran IPA, waktu itu saya pernah melihat kebetulan lewat kelasnya beliau juga pakai proyektor itu. Oh gitu Pak ya, berarti penunjang media di kelas itu penting Pak Yahya ya? Iya, sangat penting Bu. Itu sangat membantu sekali, karena kan dengan media yang menarik, anak-anak yang asalnya nggak antusias itu bisa tergerak untuk menjadi antusias. Oh, gitu, terus Pak. Itu Bu, untuk hal-hal seperti apa itu matematika itu kalau kita tampilkan PPT-nya itu ya bisa juga ya? Bisa Pak. Lah ini Pak, sebenarnya itu kunci masalah pembelajaran saya kenapa bisa bosen itu. Kayaknya tidak hanya ada di faktor anak-anak deh Pak. Kayaknya itu masalahnya juga ada di saya. Saya ini orangnya kan males Pak yo, males bikin PPT sendiri. Kadang asal download, tapi tidak saya modifikasi. Nah, bisa jadi itu juga menjadi salah satu faktor ini ya, kenapa pembelajaran saya kok jadi begitu membosankan. Iya. Kayaknya ya deh, nanti Pak Yahya tadi sudah mengingatkan saya untuk memaksimalkan apa ini alat-alat yang ada di kelas. Minggu depan saya coba deh Pak. Gitu, iya Bu. Pak Yahya. Nanti juga akan saya bantu Bu, untuk barangkali kok untuk memberi masukan biar nanti pembelajarannya yang disampaikan sama Ibu Anis itu bisa tersampaikan, dan juga untuk PPT-nya barangkali kok kurang menarik, nanti akan saya coba untuk membantu. Atau Bu Anis bisa nggak minta bantuan kepada guru yang lain biar konsultasi, biar nanti itu untuk menyampaikan PPT-nya itu bisa baik, bisa bagus gitu. Oh, iya Pak. Kayaknya itu juga ide yang bagus deh Pak Yahya. Terima kasih ya. Nanti biar saya coba ini deh, belajar ke ini Pak Eko. Pak Eko kan guru kejuruan komputer di jurusan komputer. Nanti biar saya belajar
bikin media pembelajaran deh. Anak-anak itu loh Pak, kalau saya perhatikan kan sering bikin apa itu aplikasi Canva ya. Nah itu kan saya kan memang belum mahir. Nah nanti saya akan coba ini deh tanya ke Pak Eko gimana caranya untuk bikin materi pembelajaran lewat Canva. Jadi semoga nanti anak-anak di pembelajaran kelas saya akan lebih tertarik. Gitu, Pak Yahya. Iya, Bu. Tapi bantuannya Pak Yahya ya, tetap bantu saya ngontrol. Iya. Kira-kira kapan Bu dilaksanakan untuk pembelajaran yang baru dengan metode yang fresh gitu? Ini kayaknya habis ini saya akan coba buat jurnal jadwal kegiatan pembelajaran saya. Jadi nanti saya akan petakan minggu ini materinya apa, pakai media apa, metode belajarnya gimana, kemudian minggu depannya kayak gimana. Biar setiap minggu itu diusahakan bervariasi. Gitu Pak Yahya. Mulai minggu depan Pak Yahya minta tolong dibantu ini Pak Yahya ya untuk kontrolnya. Diingatkanlah saya barangkali kok jenengan sering lihat saya lihat drakor, saya jadi kantor mohon ditegur. Bu Anis gimana? Materi belajarnya sudah siap apa belum? Kayak gitu Pak. Karena saya orangnya kan mager. Iya Bu, ya saling mengingatkan Bu. Insya Allah akan saya ingatkan. Soalnya Bu Anik ini kan aktif di TikTok dulu. Jualan apa sih sampai itu? Iya Pak, namanya juga kan ibu-ibu kepengen dapat uang jajan tambahan dari suami. Bikin buket Pak Yahya. Kalau nggak disambi jualan di TikTok, nanti kan penjualnya kan orang itu saja. Gitu. Iya, jarang-jarang yo istriku jangan loh Bu. Oke, nggak apa-apa. Kapan-kapan saya ajak untuk beli maksudnya. Iya. Oke. Iya, Terima Bu. kasih Pak Yahya, nge. Iya. Oke, terima kasih. Bu, itu berarti nanti anak-anak itu kalau misalkan kan ada apa peningkatan dalam apa itu belajarnya terus antusiasnya itu kira-kira bagaimana caranya Ibu untuk apa itu menilai itu? Ya ini aja Pak, saya nilai pakai hati sama pakai asesmen. Jadi nanti kan saya itu kan pernah sih Pak satu kali pakai pembelajaran berkelompok. Jadi saya kebetulan sudah punya ininya instrumen penilaiannya. Jadi nanti saya gunakan di sana mana anak yang aktif, mana anak yang kurang aktif. Kemudian nanti saya kasih tebak-tebakan untuk ini tes terakhir itu loh Pak, tes terakhir baik nanti saya pakai tulisan atau nanti pakai tes tulis lah untuk bisa mengukur pemahaman anak-anak materi pada hari itu. Gitu Pak ya. Iya Bu. Ya perlu itu juga Bu di analisa untuk asesmen awalnya itu anak-anak itu sehingga nanti itu bisa menjadi ukuran. Gitu Pak ya. Biasanya kalau jenengan seperti itu tak Pak Yahya? Halo Pak Yahya, macet. Halo Pak Yahya. Pak Yahya ini loh, saya ajak diskusi kok. Wajahnya. Pak, woi, wah ini terkendala sinyal.
Halo. Halo, Bu. Ngapunten. Halo, Pak Yahya. Pak Yahya. Jaringan terputus. Teruskan. Iku mau kurang 1 menit. Kurang 1 menit. Ini recordingnya gimana ini, Pak? Nggak tahu sih. Rekam lagi. Ayo. Iya, ini sudah aman. Iya, tak rekat lagi. Ulang. Tapi tadi itu sudah. Jaringannya putus, Ibu. Ya Allah, Bapak, saya sudah curhat. Jenengan pulongo. Saya kira jenengan terpanah dengan saya. Jaringannya terputus. Terus kita, ini tadi itu sampean sudah itu awalnya kurang 1 menit sudah habis. Nggih pun Pak. Terima kasih pokok intinya Pak Yahya nggih sudah saya mau ajak diskusi hari ini. Terima kasih sarannya. Minta tolong tetap dibantu untuk segala sesuatunya, kontrolnya, atau nanti kalau misalnya lain waktu saya masih ingin sharing tentang media-media nanti tolong dibantu nggih. Siap Bu. Insya Allah saya bantu. Terima kasih Pak. Saya mau bikin buket dulu. Oh iya. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Anis. See you later. See you too. Oke. Ayo jaringan saya loh terputus tadi tuh. Tiba-tiba itu ada jaringan terputus. Yes. Ini langsung saya Bu ya. Yang kayak kemarin. Hah? Coba aku udah tunggu yuk Pak. Aku tunggu yuk nyawa. Sama ekspresi ini sama aku mau loh. Iya. Bu, Manis. Semangat banget, Reng. Iya, Pak. Iya. Ini langsung ada. Aku nanti tak ikut soalnya habis ini langsung aku tak sholat. Belum sholat kamu. Ya saya 15 menit. Iya. Langsung ya. Oke, Sukono. Sukono tak Pak Yahya, Pak? Yahya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa Yahya? Kok tumben kamu ke ruangan Ibu? Ada yang bisa saya bantu nggak? Oh itu loh temannya itu loh, kok mau ikut saja itu. Ini yang mau konsul 2 orang atau 1 orang? Iya Bu, ini loh. Ini loh anak-anak ini loh, tinggal ganggu saja. Ini Bu, sebenarnya saya itu punya masalah loh Bu. Masalah apa sih ya? Kamu kan masih muda. Masih muda itu seharusnya itu nggak punya masalah. Mulai dari kemarin saya itu suntuk Bu, gara-gara pelajarannya bahasa Inggris. Pelajarannya Bu Evi itu loh. Saya itu loh, Bu Evi itu memberi nilai terhadap saya kok jauh lagi Bu. Sampai teman-teman itu mengolok-ngolok. Oh iya, bisa bahasa Inggris ya, gitu. Padahal saya itu kalau bahasa Inggris memang yo enggak seberapa antusias, tapi kan dalam olahraganya kan bagus, mewakili sekolah kan. Oke, enggak. Ya meskipun kita itu hidup di negara Indonesia, meskipun di sekolah kita itu tidak selalu menggunakan bahasa Inggris ya, tapi yo sebagai pelajar kita harus tetap
memperhatikan bahwasannya semua ilmu itu pada dasarnya adalah penting. Jadi Yahya nggak boleh pilih-pilih pelajaran. Bentar, Bu. Aku senang. Bentar, Bu. Saya mau sholat dulu, Bu. Gimana ini? Di cancel dulu, nanti aja. Sholat dulu ya. Nggih. Woro-woro sama Gus Dur. Sebentar. Nggih. Izin dulu. Nggih. Iya.